Shalom teman-teman, baik kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan historis dari kitab Ester. Di sini kami ada Rebecca, ada Rotalia, ada Thalia, dan ada Samuel, ada Sapni, dan Jeremy Abbas. Next. Di sini kita dapat melihat di pasal 1 ayat 1, Raja Ahasweros berhasil menguasai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Kita dapat melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Terus selanjutnya di pasal 1 ayat 2 sampai 4 itu Raja Ahasweros mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawai istana dan memamerkan kekayaannya selama 140 hari. Jadi pada saat itu raja mengadakan pesta perjamuan dan dia juga memamerkan apa yang dia miliki, kekayaannya. Dia memberitahukan kepada pegawai yang ada di istana pada saat itu. Terus selanjutnya ada di pasal 1 masih di pasal 1 ayat 5 sampai 8 itu Raja Ahasweros mengadakan perjamuan lagi bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan selama 7 hari. Nah, kita dapat balik lagi ke pasal 1 ayat yang ke-24 itu pada saat itu Raja Ahasweros juga mengadakan perjamuan bagi pegawai, tapi itu tidak cukup bagi dia dan dia kembali lagi mengadakan perjamuan lagi bagi seluruh rakyat yang ada di benteng Susan. Itu diadakannya selama 7 hari. Terus selanjutnya di pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 Ratu Wasti mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana kerajaan Persia. Kita dapat lihat di pasal yang ke-9 itu, jadi Ratu Wasti mengadakan perjamuan itu untuk semua kaum perempuan. Di situ tidak ada laki-laki, hanya ada perempuan saja. Terus di pasal 1 ayat yang ke-10 sampai yang kedua sampai ayat yang kedua itu panggilan Raja Ahasweros ditolak Ratu Wasti sehingga membuat raja mengambil keputusan untuk membuang Ratu Wasti dan mengeluarkan peraturan ke setiap daerah untuk menjadikan setiap laki-laki menjadi kepala keluarga. Kenapa Raja Ahasweros membuat peraturan seperti itu? Karena pada saat itu kita balik lagi ke pasal yang sebelumnya itu ke ayat yang sebelumnya bahwa Ratu Wasti menolak panggilan dari raja sehingga raja mengambil keputusan untuk mengeluarkan peraturan di setiap daerah supaya setiap kaum perempuan itu menghormati kaum laki-laki sebagai kepala keluarga mereka. Terus selanjutnya Oke, kita masuk di pasal 2. Pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kami mendapatkan kejadian atau peristiwa yang kami dapatkan adalah para biduanda raja memberi saran untuk mencari gadis-gadis yang elok rupanya untuk menggantikan Ratu Wasti. Jadi kami mendapatkan kejadian atau peristiwanya di situ adalah bahwa para biduanda memberi usul kepada raja supaya orang mencari gadis-gadis bagi raja, yaitu gadis yang elok rupanya untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan hal itu pun dipandang baik oleh raja, dan raja pun melakukan demikian. Jadi para biduanda itu memberikan usul kepada raja untuk untuk mencari gadis-gadis yang elok parasnya, dan hal itu pun dipandang baik oleh raja, dan raja pun melakukan hal demikian. Itu terdapat di pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan kejadian atau peristiwa yang kami dapatkan lagi ada di pasal 2 ayat 8 sampai 14, yaitu pemilihan gadis-gadis yang akan menggantikan Ratu Wasti. Jadi pemilihan gadis-gadis yang akan menggantikan Ratu Wasti setelah kita lihat di pasal 8, setelah titah dan undang-undang raja,
tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di benteng Susan, termasuk juga Esther ada di dalamnya, ada di situ, dan yang mengawasi perempuan di situ adalah yang bernama Hegai. Dan peraturannya sebelum masuk menghadap raja itu, mereka memakai wangi-wangian, memakai minyak mur, memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan lainnya. Dan yang ketiga, kejadian atau peristiwa yang kami dapatkan di pasal 2 ayat 15 sampai 18. Esther diangkat menjadi ratu dan Raja Ahasweros, saya ulangi, pasal 2 ayat 15 sampai 18. Esther diangkat menjadi ratu dan Raja Ahasweros mengadakan perjamuan bagi Esther. Di sini Esther diangkat menjadi ratu dan Raja Ahasweros mengadakan perjamuan bagi Esther. Di dalam ayat 16 itu kita lihat Esther dibawa menghadap raja dan Esther pun dikasihi oleh raja. Dan di ayat 17 kita lihat bahwa raja mengenakan mahkota kepada Esther. Raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Esther dan mengangkat Esther menjadi ratu menggantikan Wasti. Dan selanjutnya di pasal 2 ayat 19 sampai 23 kami mendapatkan peristiwa dan kejadiannya di pasal 2 ayat 19 sampai 23, yaitu Mordekai menyelamatkan Raja Ahasweros dari Bigtan dan Teres. Di pasal 21 bahwa Bigtan dan Teres sakit hati kepada raja dan berikhtiar membunuh Raja Ahasweros, tetapi perkara itu diketahui oleh Mordekai. Lalu Mordekai memberitahu kepada Esther dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Dan kita lihat di ayat 23, perkara itu pun diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu, Bigtan dan Teres, disulahkan kepada tiang. Demikian selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pasalnya yang ketiga. Dalam pasalnya yang ketiga itu bisa kita lihat ada beberapa peristiwa. Dari ayat 1 saja kita sudah melihat bahwa peristiwa yang terjadi, Raja Ahasweros mengangkat Haman menjadi pemimpin semua pembesar di istana. Jadi pada waktu itu setelah peristiwa pengangkatan Esther, setelah peristiwa Mordekai menyelamatkan raja dari Bigtan dan Teres, Raja Ahasweros mengangkat Haman menjadi pemimpin semua pembesar di istana. Kemudian kita bisa lihat peristiwa selanjutnya dari pengangkatan Haman ini bahwa Mordekai tidak sujud dan berlutut kepada Haman sehingga membuat Haman menjadi marah. Jadi di sini ketika Raja Ahasweros mengangkat Haman menjadi pemimpin semua pembesar di istana, Haman ini patut untuk dihormati dan patut untuk disujud dan disembah oleh orang-orang karena itu merupakan peraturan dari Raja Ahasweros sendiri. Tetapi pada waktu keluar di pintu gerbang, Mordekai tidak sujud dan berlutut kepada Haman. Jadi hal ini dilakukan secara terus-menerus. Berulang-ulang oleh Mordekai, dia tidak sujud dan tidak berlutut dan tidak menghormati Haman sebagai pemimpin semua pembesar di istana. Hal ini membuat Haman menjadi marah. Dia kesal terhadap Mordekai karena Mordekai tidak menghormatinya. Selanjutnya kita bisa lihat peristiwa yang terjadi adalah ketika Mordekai tidak sujud dan berlutut kepada Haman, Haman menjadi marah. Haman ingin menghukum Mordekai, tetapi Haman tidak mau hanya menghukum Mordekai saja, tetapi Haman ingin menghukum Mordekai dan juga bangsanya, yaitu bangsa Yahudi yang ada dalam kerajaan Persia pada bulan yang ke-12, yaitu bulan Adar, sesuai dengan hasil undi yang telah dilakukan. Kita lihat pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7, mereka melakukan pembuangan undi sehingga mereka mendapatkan hasil pada bulan ke-12, yaitu bulan Adar,
akan dilaksanakan pemusnahan bagi bangsa Yahudi karena Haman marah terhadap Mordekai yang tidak menghormati Haman sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, baik, kita masuk dalam pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-17, di mana usaha Mordekai dan Esther untuk menolong bangsa Yahudi. Nah, seperti yang dijelaskan pada pasal yang ketiga tadi, bahwa di sini Mordekai telah mengetahui segala yang terjadi itu, maka ia pun mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabun dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Nah, di sini pun dia pergi ke depan pintu depan pintu gerbang istana raja, karena di sana seorang pun tidak boleh masuk. Nah, di sini ternyata Esther telah mengetahuinya, lalu ia pun menyuruh Mordekai untuk menyampaikan pesan ini kepada bangsa Yahudi, yaitu pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk pada pasal 5 yang terdapat di dalam ayat 1-8, di mana Esther menghadap raja untuk meminta mengadakan perjamuan bagi raja dan Haman, yang dimana awalnya Esther pergi ke pelataran, dan ketika raja melihatnya, maka raja memanggilnya, dan mendekatlah Esther, kemudian menyentuh ujung tongkat yang telah diulurkan oleh Raja Ahasiweros, sehingga ditanyalah apa yang menjadi keinginan dia pada saat itu, dan dia meminta untuk raja mengadakan perjamuan bagi dirinya dan Haman pada besok hari. Kemudian pada pasal 5 ayat 9-14 ada peristiwa di mana Mordekai tidak menghormati Haman sehingga ia murka dan mendirikan tiang penyulaan bagi Mordekai. Sama halnya pada pasal 3 yang telah dibahas tadi, di sini Mordekai kembali membuat Haman menjadi panas hati, sehingga ia menceritakan hal tersebut kepada istrinya dan sahabat-sahabatnya, yang kemudian dipandang sangat tidak menghormati Haman, dan sehingga ia menyuruh orang untuk membuat tiang yang tingginya 50 hasta agar bisa dipakai untuk menyulakan Mordekai. Next. Oke, selanjutnya peristiwa yang terjadi dalam kitab Esther itu dalam pasal 6 ayat 1-14. Raja memberikan penghormatan kepada Mordekai karena telah menyelamatkan raja dari kejahatan Bigtan dan Teres. Kita sudah belajar dari pasalnya yang kedua bahwa ada niat jahat dari Bigtan dan Teres yang ingin membunuh raja. Sehingga Mordekai menyelamatkan raja dengan memberitahukan hal ini kepada Esther. Dan pada suatu malam ketika raja susah tidur, dia meminta kepada sida-sidanya untuk membacakan catatan sejarah. Dan di situ dia mendengar bahwa ada seorang yang membantu raja atau menyelamatkan raja dari kejahatan Bigtan dan Teres, dan itu adalah Mordekai. Ketika raja bertanya kepada sidanya, penghormatan apa yang kalian berikan kepada Mordekai ini, kata mereka tidak ada. Nah, disitulah raja memanggil Haman dan raja memberikan penghormatan kepada Mordekai. Jadi penghormatan ini dalam bentuk apa? Bisa kita lihat dalam Esther-nya pasal yang ke-6 ayat 7 itu, bahwa
Mordekai diberikan pakaian kerajaan, diberikan mahkota juga, dan ditunggangi kuda. Jadi Mordekai ini menunggangi kuda dan dia berkeliling sekitar kerajaan, dan semua orang yang ada di situ wajib untuk sujud dan berlutut menyembah Mordekai karena Mordekai telah menyelamatkan raja. Inilah penghormatan yang diberikan raja kepada Mordekai karena telah menyelamatkan raja dari kejahatan Bigtan dan Teres. Selanjutnya, Ya, kita masuk kepada pasal yang ke-7. Kalau kita baca perikopnya, yaitu Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati. Nah, untuk ayat satunya di mana Esther ini mengadakan suatu perjamuan, dan Esther mengundang raja serta Haman untuk hadir dalam perjamuan itu untuk dijamu oleh Esther. Berikutnya ada pasal 7 ayat 2 sampai 7. Di sini menurut diskusi kami ini merupakan suatu kesatuan, namun ada pisahan untuk mengenai peristiwanya. Yaitu di mana ayat yang kedua mengenai permintaan Esther, yang di mana di situ sedang minum anggur. Lalu ada ayat yang keempat, di mana ini merupakan suatu percakapan Esther dengan Ahasweros, yaitu bangsa Yahudi telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Lalu ayat yang keenam, lalu jawab Esther, penganiayaan dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ayat yang ketujuh, lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana, akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Jadi ketika Ahasweros sudah mengetahui niat jahat Haman kepada Ahasweros ini, maka Haman pun ketakutan. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya di saat minum anggur. Lalu Ahasweros ini keluar ke taman istana, akan tetapi si Haman di sini masih tinggal untuk mohon nyawanya atau pengampunannya. Lalu berikutnya pasal yang 7 ayat yang 8 sampai 10, di mana di sini merupakan penghukuman Haman. Di mana ayat yang 8, ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil. Katil di sini merupakan sebuah tempat tidur ya, tempat Esther berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oleh orang muka Haman. Jadi ketika raja sudah kembali kepada istana dan masuk ke dalam ruangan minum anggur, si Haman pun berlutut pada katil, sebuah tempat tidur tadi. Nah, lalu ayat yang ke-9 sampai 10 itu di mana si Haman di sini diceritakan untuk disulahkan, dalam hukuman itu untuk disulahkan dalam tiang yang sudah dibuatnya untuk membunuh Mordekai. Selanjutnya kita masuk pada pasal 8 di mana ayat 1 sampai 8 berisi permintaan Mordekai dan Esther kepada raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, di mana saat itu setelah kematian dari Haman, maka segala hartanya diberikan kepada Esther dan juga Mordekai. Kemudian raja juga mencabut cincin materai yang telah dia ambil dari Haman lalu menyerahkannya kepada Mordekai. Sehingga dari cincin materai tersebut raja menyuruh Mordekai untuk menuliskan apa yang baik yang ia pandang baik bagi bangsa Yahudi tersebut dan memateraikannya agar dapat dipakai Mordekai dengan sebaik mungkin. Kemudian pada pasal 8 ayat 9 sampai 17 terjadi peristiwa di mana raja mengirimkan surat dari raja telah dikirimkan
yang isinya bahwa Yahudi harus mempertahankan nyawa mereka. Nah, surat tersebut merupakan contoh dari cincin materai raja di mana mereka saat melihat musuhnya boleh mempertahankan nyawanya dan melawan mereka. Sehingga setiap orang bangsa Yahudi yang menemui musuhnya dapat mengalahkan musuhnya dengan bebas. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasal yang ke-9. Kita akan melihat beberapa peristiwa yang ada di pasal 9 di bawah perikop tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya dan penetapan Hari Raya Purim. Nah, di sini kita lihat di pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, bangsa Yahudi mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, di sini dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, di situ musuh-musuh orang Yahudi berencana untuk mengalahkan orang Yahudi. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa orang-orang Yahudi ini yang mengalahkan dan membunuh setiap pembenci-pembenci mereka. Lalu peristiwa yang berikut ada di pasalnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Ester meminta Raja Ahasiweros untuk menyulakan ke-10 anak Haman. Nah, di sini Raja bertanya kepada Ester, apa yang ingin kamu lakukan, apapun yang kamu minta akan dikabulkan. Jadi si Ratu Ester ini meminta agar ke-10 anak Haman itu disulakan. Nah, di situ Raja mengabulkan permintaan Ester untuk menyulakan ke-10 anak Haman. Lalu yang berikut pasal 9 ayat yang ke-16 sampai dengan 17, pada hari ke-13 bulan Adar, bangsa Yahudi mengalahkan musuhnya lagi sebanyak 75.000 orang. Nah, di sini kembali orang-orang Yahudi mengalahkan dan membunuh musuh mereka sebanyak 75.000 orang. Ayatnya yang berikut 18 sampai ke 19, pada hari ke-14 bulan Adar, bangsa Yahudi mengadakan perjamuan untuk merayakan kemenangan mereka. Nah, mereka telah menang melawan setiap pembenci-pembenci mereka. Mereka telah mengalahkan orang-orang yang mau memusnahkan mereka, jadi mereka merayakannya dengan mengadakan perjamuan. Di pasalnya yang ke-20 sampai 32, itu penetapan Hari Raya Purim, di mana dari ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-28, Mordekai mengedarkan surat mengenai perayaan Hari Raya Purim, di mana di situ mereka pada hari perayaan itu mereka harus mengucap syukur atas kemenangan mereka yang telah melawan Haman, melawan para pembenci-pembenci mereka untuk yang mau berencana membunuh mereka. Jadi mereka merayakan Hari Raya Purim. Nah, di ayatnya yang ke-29 sampai dengan ke-32, Mordekai bersama dengan Ester membuat lagi surat yang kedua mengenai penetapan Hari Raya Purim dengan beberapa ketegasan agar mereka merayakan Hari Raya Purim. Di situ mereka juga harus diperintahkan, ditegaskan untuk berpuasa dan meratap-ratap. Nah, berikutnya. Ya, berikutnya pasal 10 ayat 1 di mana Raja Ahasiweros ini mengenakan upeti. Lalu selanjutnya pasal 10 ayat 2-3 di mana selain Mordekai mendapatkan penghormatan oleh Ahasiweros, ternyata Mordekai ini mendapat penghormatan juga oleh bangsa Yahudi. Ya tentunya Mordekai di sini ia dihormati oleh banyak orang di Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya karena perjuangan Mordekai dan Ester dalam menyelamatkan bangsa Yahudi. Oke, itu saja yang kami sudah diskusikan. Inilah hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan, sama-sama belajar. Tuhan berkati.